Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis dan baru saja menang. Kalau menang kan bisa diulang lagi terus-terusan ya, bahas terus sampai nanti hari Minggu ya, kita akan lanjutan Liga Inggris ya, pertandingan terakhir lagi di pekan ke-29 Liga Inggris, di mana Manchester United akan tandang ke Leicester City ya, tim yang diasuh oleh Van Nistelrooy yang kayaknya sih 50% 40% bisa degradasi ya. Kasihan juga sih Van Nistelrooy, cuman nggak apa-apa lah, biar dia memulai sesuatu dari bawah kan, biar bisa membuktikan memang dia benar-benar pelatih bagus apa enggak gitu ya. Jadi pemain bagus tapi jadi pelatih bagus gak gitu. Dan itu hari Senin pagi jam 2 lagi ya. Jamnya selalu nggak bersahabat. Cuman sesudah itu kita akan libur ya, libur lama ya, sampai nanti setelah Lebaran ya, langsung lawan Manchester City itu nggak salah derby. Jadi 2 minggu ke depan itu akan ada kualifikasi Piala Dunia dan pertandingan internasional, jeda internasional ya, termasuk juga kualifikasi Piala Dunia untuk tim Indonesia yang akan melawan Australia dan Bahrain. Oke, jadi sebelum melawan Leicester City, gue akan coba kasih beberapa ulasan khususnya mengenai press conference-nya Ruben Amorim. Nanti besok mungkin gue akan kasih preview. Cuman ada satu hal yang menarik ya, mungkin kalau lo perhatikan, dan sempat gue bahas juga waktu di live lawan Arsenal ya kalau nggak salah. Ternyata di 4 pertandingan terakhir ya, Manchester United itu kan gue bilang kan, ini sekarang Manchester United itu biasanya kan dia menyerang ke North Stand ya, ke utara. Tapi untuk babak pertama itu biasanya selalu dari awal gue nonton game Manchester United selalu itu gitu loh. Biasanya babak kedua kita menyerang ke Stratford End ya, yang biasanya itu ya Stratford End tuh yang sisi situnya tuh ultrasnya fans Manchester United tuh, yang selalu katanya tuh berdiri dan lu nggak boleh bawa HP atau sambil ngamerain gitu, lu mesti harus nyanyi chants terus, kasih semangat kalau di Stratford End. Dan Dennis Wise kan dulu sering banget bikin gol ke situ kan, makanya dibilang the King of Stratford End gitu. Dan Stratford End itu selalu kayak punya daya magis gitu. Kalau babak kedua itu selalu kita comeback gitu ya, lebih semangat gitu. Nah cuman 4 pertandingan terakhir itu terbalik gitu loh. Babak pertama justru kita yang menyerang ke Stratford End, bukan ke babak kedua. Babak keduanya justru kita menyerang ke North Stand-nya, yang utaranya. Gue kan sempat bilang bahwa ini ternyata dibahas oleh Laurie Whitwell di The Athletic gitu. Pertarungan gue pikir, wah, ini terakhir-terakhir nih banyak tim-tim tamu nih yang minta agar Manchester United diambil sisi kanan nih, sisi kanannya kamera kita ya, untuk menyerang ke Stratford End dulu. Mungkin karena mereka pengen mencuri gol dulu kali ya, supaya habis itu bertahan, udah kebaca nih. Cuman kalau misalnya, biasanya kalau misalnya sore hari atau siang, nah biasanya yang kalau menyerang ke utara tuh kipernya yang lawan tuh agak silo ya memang kalau sore atau siang. Tapi kadang-kadang pertandingan ini kan malam terus ya. Nah ternyata setelah ini dibahas oleh Laurie Whitwell bahwa yang memilih untuk menyerang ke Stratford End di babak pertama itu justru Manchester United, dan itu udah adalah kesepakatan dan instruksinya Ruben Amorim. Jadi setiap kali kalau lo main bola kan tos, lo pilih tempat atau pilih bola gitu kan. Nah setiap kali si Bruno Fernandes menang, itu Bruno Fernandes milih tempat, milih sisi. Makanya kalau lo lihat kemarin game babak kedua, baru kita yang selalu Manchester United yang mulai kick off kan, babak pertamanya pasti pihak lawan. Nah itu ternyata sudah kesepakatan bersama antara Ruben Amorim dengan timnya. Pokoknya kalau lo menang tos, lo ambil dulu yang menyerang ke Stratford End gitu ya, menyerang ke arah Stratford End. Jadi bertahannya di sini, kita di sisi kanan, menyerangnya ke kiri.
Jadi apakah ini berhubungan dengan klinik gitu ya, atau ini enggak juga gitu. Kabarnya ya bahwa sepertinya ini memang strategi Ruben Amorim. Satu, kalau misalnya emang siang sih untuk menginikan matahari ya, kalau bisa nggak siang gitu ya. Tapi dibilang kalau misalnya menyerang ke set end dulu, itu supaya lo lebih semangat gitu ya. Seperti yang gue bilang kan, lebih semangat, jadi lo bisa pemain-pemain masih fresh dan masih bisa cetak gol dulu, jadi biar nggak capek-capek gitu loh. Udah nanti ketinggalan ya ujung-ujungnya kalah juga. Jadi membantu katanya ya, membutuhkan agar kita mencetak gol lebih cepat gitu ya. Nah, ya gue nggak tahu sih kalau misalnya dibilang ini bermanfaat apa enggak. Pada faktanya sih kemarin kita nggak pernah unggul duluan ya, imbang terus kan lawan Arsenal aja gitu loh. Ya gue rasa ini sih ada satu strateginya Amorim ya, yang gue lihat bahwa kayaknya Manchester United ini dengan strategi 3-4-3 kan cepet capek ya. Lebih baik lo press atau push di awal-awal deh gitu, supaya semuanya ini enggak lo bikin ribet, menguras mental kan. Kalau misalnya ketinggalan dulu, menguras mental, menguras fisik. Nah ini yang dirubah oleh Ruben Amorim gitu loh. Untuk hal yang kedua nih, gue pengen bahas berkaitan dengan game semalam ya. Jadi di press conference setelah pertandingan ya kan ditanya tuh kemarin tuh ya mengenai Patrick Dorgu, yang dia bilang bahwa ya memuji tindakan Patrick Dorgu, tapi kan keadaannya karena kita lagi menang. Kalau lagi nggak menang sih ya bisa jadi nggak dilakukan gitu loh. Itu yang argumennya Amorim gitu. Ditanya juga mengenai Zerzi ya, dia bilang bahwa Zerzi banyak membantu ya. Terus kemudian mengenai Bruno Fernandes sampai dia bilang ya kita sih harusnya memenangkan sesuatu ya, untuk Bruno Fernandes, karena ya inilah dia udah berikan segala macamnya untuk tim ya, memberikan ya memang dia kadang-kadang kan suka misuh-misuh gitu ya, cuman itu yang pembelaannya Ruben Amorim kan karena ini orang emang pengen menang gitu loh, pengen menang, dan dia sangat tidak jadi kesel gitu kalau teman-temannya tuh kayaknya nggak seirama dengan dia gitu. Nah ini yang dia Amorim bilang bahwa ya kita sih maunya sih membantu Bruno lah untuk mendapatkan gelar, karena dia udah bermain bagus kan selama musim ini gitu. Ya emang gue akui main bagus, yang gue bilang gak main bagus siapa? Yang gue kritik dia kan kelakuan dia kalau udah marah-marah, itu yang bikin gue kesel. Nah ada satu pertanyaan ya mengenai Casemiro gitu. Jadi kemarin tuh Casemiro itu tadi malam begitu dia diganti oleh Toby Collier menit 79 ya kalau nggak salah, itu dia diberikan standing applause ya. Lo harus akui bahwa 3 pertandingan terakhir ini Casemiro itu bermain bagus gitu. Jadi si Ruben Amorim itu ditanya gitu, apa sih yang lo lakukan gitu terhadap Casemiro. Dia bilang gua ini mempelajari mengenai Casemiro, mempelajari bagaimana gua memanfaatkan Casemiro ya, karena ya dalam situasi pemain tengah gue banyak yang cedera nih, Ugarte, Mainu, waktu Toby Collier juga. Jadi gue mencoba untuk sebenarnya best posisinya si Casemiro tuh seperti apa sih untuk membantu tim gitu. Nah, ya pasti dia juga gue yakin dia menyamakan dengan apa yang dilakukan Casemiro di Madrid gitu loh. Nah, kalau dia lihat bahwa Casemiro ini hanya butuh kebebasan ya, hanya butuh space seperti yang
dia lakukan pada saat di Spanyol, ya. Nah, ini yang dia lihat, bagaimana gue harus memanfaatkan si Casemiro. Karena kenapa? Karena si Casemiro ini nggak bisa di-press orangnya, nggak bisa ditekan. Jadi harus calm, harus tenang di dalam lapangan. Terbukti kan waktu pas kita lawan Liverpool, kalau nggak salah itu ya, yang kita di-press terus dia diganti babak kedua, itu kan dia nggak bisa sebenarnya terlalu di-press gitu. Dia harus diberi ruang untuk dia tetap tenang, ya. Jadi dia bisa dapat feel-nya gitu loh. Nah, makanya tadi gua bikin skema waktu gua kasih review mengenai pertandingan lawan Sociedad tadi malam. Gua kan kasih formasi kan sebenarnya nggak 3-4-3 tuh. 3-1 3-2-1 ya, 3-1-3-3 lah, atau 3-1-3-2-1 kan. Nah, jadi si Casemiro itu lebih condong agak ke dalam ya, lebih mendekati center back supaya dia punya space sama view itu bisa terlihat gitu loh ya. Kalau lo lihat gue kasih ini sedikit gambaran gitu mengenai apa yang ditaruh di Casemiro, dia diberikan taruh di tengah-tengah dengan space yang nggak terlalu luas ya. Karena kalau misalnya dia double dengan Bruno membantu menyerang, itu kan jangkauannya terlalu besar. Nah, sedangkan lo tau sendiri, umur 33 tahun nih bapak-bapak ya, untuk urusan kecepatan sama stamina udah pasti kalah sama yang gelandang-gelandang muda ya. Jadi kalau lo lihat di dalam gambar apa yang gua coba kasih lihat ini, dia lebih turun ke belakang ya. Jadi space-nya dia di tengah-tengah itu aja tuh. Dan dia bisa ngelihat. Jadi dia bisa pandangan dia itu bisa jauh gitu ya. Nah, di situ perannya si Casemiro ya. Sehingga kalau dia tekan kemarin kan Bruno agak lebih leluasa. Dia nggak terlalu banyak gerak lah. Udah Casemiro lo ini area lo nih mungkin ya area 5-10 meter aja lah ya. 10 meter doang lah areal dia supaya dia nggak terlalu, kalau sama Ugarte kan ya lo masih 23 tahun Ugarte, lo kasih dia menjadi si penjelajah atau breaker atau destroyer, dia masih sanggup gitu. Nah, sehingga kalau lo lihat kemarin gol yang balasan itu hasil dari visinya si Casemiro lo yang ngumpan ke si Bruno, sama sempat dia juga umpan ke Zerzi yang Zerzi masuk terus Højlund gagal memanfaatkan. Nah, jadi dia mengadaptasi perannya dan kapasitasnya si Casemiro seperti itu. Cuma kan pertanyaannya satu, kalau dalam keadaan kita middle block gitu ya, sedangkan kita harus ngerebut bola, Casemiro sendiri, itu siapa dong yang bantu? Atau misalnya kalau Casemiro udah ngambil bola, second ball-nya siapa dong? Masa ujung-ujungnya lo back pass? Masa ujung-ujungnya lo back pass? Yang ngebantuin si Casemiro siapa? Disitulah peran Joshua Zirkzee. Nah, jadi kalau kemarin Zirkzee itu lebih turun ke belakang. Kan gue udah pernah bahas ya dulu ya. Jadi Joshua Zirkzee itu kan dulu pernah gue tampilin tuh heat map-nya dia waktu dia di Bologna. Dia itu kan sebenarnya bukan striker murni gitu loh ya. Jadi kayaknya memang waktu zaman Thiago Motta itu dia dipergunakan bukan sebagai goal getter gitu. Emang sebagai pembuka ruang ya, dengan kapabilitasnya dia, bagaimana dia handling bola. Jadi kayaknya Ruben Amorim mengadaptasi hal itu dan mempergunakan perannya si Zirkzee waktu di Bologna untuk ditampilkan di Manchester United. Jadi di Bologna itu dia tuh, gue baru tahu juga, jadi gue baru cari-cari informasi gitu ya. Zirkzee itu diposisikan sebagai yang namanya dropping striker ya. Dropping striker ya, drop ya, bukan maksudnya drop turun apa fisik, bukan, dropping, lebih turun ya.
ya, lebih turun. Jadi pada saat ya kata-kata kan kalau lawan kan tiga midfielder gitu ya, 4 midfielder atau 3 midfielder. Kan tuh nggak mungkin kan kalau Casemiro sendiri. Biasanya si Jersey itu yang turun, ya. Dan si dropping striker ini adalah harus yang tipenya superior di tengah, bisa menjadi superior tengah. Ya kalau kayak superior ini cocok sama Jersey, badannya gede, lebih tinggi daripada Leniolo, lebih tinggi daripada siapa? Maguire gitu. Untuk mengalahkan pemain-pemain yang ada di tengah. Makanya kalau lo lihat kemarin kan, dia berapa kali tuh berjibaku sama pemain tengahnya Real Sociedad, Zubimendi lah, tak siapa lah, dan menang. Ya gimana coba ngerebut bola dari orang badan segede gitu, tinggi 194. Jadi kiper juga bisa kayak dia, badannya rambutnya geribo lagi. Plus dia tambahan punya atribut handling bolanya bagus kan, dribbling bolanya juga bagus ya, agak-agak hilang sedikit. Ya kadang-kadang boleh lah gitu ya. Cuman kemampuan dia emang di situ gitu. Ya mungkin hampir kayak Marwan Fellaini, cuman kalau Marwan Fellaini kan lebih geradak geruduk tuh, ya. Dribblingnya kan nggak jago gitu kalau Marwan Fellaini. Cuman jumpingnya, lompatnya, adu bodinya tuh bagus. Nah ini si Jersey kan bisa menjadi dropping striker ini waktu di Bologna dan diterapkan juga sama Ruben Amorim di Manchester United ya karena atribut dia memadai gitu loh. Nah ini yang gue lihat bahwa ya ini Ruben Amorim sih benar-benar pinter dalam strategi. Ini lo yang lo bilang strategi ya, jago strategi gitu. Bagaimana dia bisa menemukan formula untuk menutupi kesalahan atau menutupi kekurangan dari timnya dia. Ya semoga sih ini masih bisa dipertahankan ya. Cuman kan ini istilahnya apa ya, situasional ya. Karena kan nggak ada pada yang cedera. Mungkin kalau misalnya Ugarte ya beda lagi. Gue rasa nggak akan dibikin seperti itu. Tapi kalau feeling gue, kalau melawan tim-tim yang lebih low block ya, nggak terlalu high press, gue rasa bisa. Cuma kalau ngelawan kayak yang tim Liverpool, mungkin City gitu ya, itu gue rasa gue nggak menjamin ini bisa berhasil sih. Oke, jadi itu aja bahasan kali ini. Semoga sih Casemiro makin cun ya, makin ya. Gue nggak tahu sih dia bakal dijual apa enggak. Tapi menurut gue sih kalau dari sisi kepemimpinan dan mental dia ya, gue bilang sih ya pertahankan aja sih dengan sampai kontraknya habis. Itu aja bahasan kali ini. Sampai ketemu lagi di bahasan berikutnya di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis dan sistematis. Terima kasih.